Sebenarnya tadi saya ada kesempatan untuk naik ke Gunung Ciri, kurang lebih 3 tahun yang lalu, tempat doa, dan saya ada banyak rasa takut. Jadi saya bukan orang yang atletis, jadi naik bukit aja itu udah susah. Maka waktu Shallow Ministry tanya, bisa gak naik ke Gunung Ciri sama saya? Jawaban saya yang pertama adalah tidak. Tetapi salah satu pendeta kasih saya hadiah untuk hiking. Tapi hati nurani saya bilang paling nggak saya harus coba dong. Karena saya udah terima kaos kaki yang khusus buat hiking. Maka saya bilang oke, saya pergi. Tapi mungkin nanti di tengah-tengah saya menyerah dan mungkin ada yang harus gendong saya. Apakah kalian nggak masalah itu? Mereka bilang ya nggak apa-apa, kita akan jaga kamu. Jadi saya pergi. Karena sekarang orang sadar aku pergi karena aku adalah evangelis, maka semua nitip doa. Doain anak dia, pekerjaan, sekolah. Jadi begitu banyak titipan doa, tapi saya sendiri ragu, kayaknya saya nggak bakal sampai ke puncak gunungnya deh. Tetapi benar-benar melalui kasih karunia Tuhan dan kuasa Tuhan yang supernatural, saya bisa sampai ke puncak dengan bantuan saudara-saudari di gereja dan saya sangat bersyukur. Tetapi tempat doa Pendeta Abraham Park itu bukan hanya di puncak di mana semua orang pergi, tapi sedikit di bawah puncak itu area yang sangat bahaya. Maka ada seseorang yang dari Kopassus di militer, dia bisa tuntun orang yang seperti aku ke tempat bahaya seperti ini, yang masuk ke dalam goanya. Dan dia bilang saya kesini selalu, tapi benar-benar tergantung udaranya. Kalau banyak awan kita nggak bisa ke sana. Jadi dia pergi dulu untuk memastikan bahwa di sana ada jalannya dan dia bilang oh ya ada jalannya. Tetapi dia sadar saya ada di sana. Untuk dia ke sana nggak masalah. Tapi untuk dia nuntun orang seperti saya ke sana, dia sampai bilang ke aku, doain saya ya. Jadi saya doa dan di saat itu karena saya sangat takut. Karena kalau lihat di puncak gunungnya, ke samping itu ada kayak jurang. Dan saya benar-benar pikir saya pasti mati di hari itu. Tapi saya berpikir, aduh Tuhan kalau saya mati di tempat doa, pastikan saya masuk surga. Jadi saya benar-benar doa. Saya rasa takut, iya. Tapi kalau kamu ke sana, kamu pasti ada rasa takut seperti aku. Karena itu tempatnya sangat menyeramkan. Jadi di puncak mesti turun sedikit dan saya bisa lihat goanya di seberang. Jadi saya turunnya begini karena saya takut jatuh. Dan setelah itu saya lihat jurangnya di seberang. Tapi di tengah-tengah jurang total. Dan dulu ada kayak kayu dari sini ke sana kayak jembatan. Tapi kayu itu yang dari pohon udah nggak ada di situ. Jadi teman aku yang militer Kopassus itu dia ikat tali di pohon dan seperti Tarzan saya harus dari titik pohon itu ke goanya dan saya bisa lihat goanya. Jadi kalau saya mati ya saya matilah. Jadi saya ikat talinya di tangan saya dan saya pergi ke sana dan dengan kasih karunia Tuhan saya tidak jatuh. Saya pas nyampe-nya tuh berlutut jatuhnya. Dan benar-benar tempatnya kecil banget. Benar-benar kecil. Dan saya seperti aduh terima kasih Tuhan saya selamat. Tapi waktu saya lihat di atas di goanya tidak semewah yang seperti kalian lihat di video. Sangat kecil tempatnya. Dan saya benar-benar naruh jiwa saya untuk ke sana. Dan waktu saya lihat goa itu, saya benar-benar penuh dengan rasa emosi yang luar biasa dan saya lupa semua orang yang nitip doa dari teman-teman. Dan saya hanya bisa bilang, Tuhan, kenapa Engkau ingin kami semua mengenal Alkitab-Mu sampai Engkau membuat manusia yang normal untuk 3 tahun di tempat gua yang kecil ini, di mana manusia itu seharusnya tidak bisa selamat di tempat kayak begini.
Saya sangat terharu dengan kasih Tuhan yang begitu besar. Dia ingin kita semua mengenal buku Dia. Dan saya percaya itu alasannya kenapa kita berkumpul di sini hari ini. Tuhan ingin kita semua mengenal buku Dia. Dan ada banyak orang-orang di depan kita atau di masa lalu yang menjalankan kehidupan dengan menyendiri dan penderitaan. Tapi kita semua kayak hidup di zaman yang sangat modern, yang nyaman. Tapi pelajaran ini benar-benar bagian dari kasih Allah yang besar untuk membuat kita semua bisa mengenal hati Dia. Maka kita akan masuk itu melalui pelajaran hari ini yang berjudul Bagaimana Pelita Perjanjian yang Tak Terpadamkan Mengakhiri Masa Hakim-Hakim. Mari kita mulai dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur Engkau telah mengumpulkan kami di siang hari ini untuk belajar. Kami serahkan waktu ini di tangan-Mu. Tolong penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bisa mengerti yang dalam dari hati Tuhan. Betapa besarnya Engkau ingin kami mengenal Engkau. Dan itu adalah harapan bagi kami semua karena kami tahu dengan kekuatan kami sendiri kami tidak bisa mengenal Engkau. Namun dengan perjanjian-Mu kami percaya kami bisa. Maka kami doa waktu pendalaman Alkitab ini adalah waktu di mana kami bisa mengerti di mana perjanjian-Mu itu terikat dalam hidup kami hari ini. Kami doa semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi terakhir kan kita belajar bagaimana kasih Allah itu tak terpadamkan karena Tuhan telah membuat perjanjian, Tuhan yang membuat perjanjian dengan kita semua lebih besar dari segalanya. Tidak ada kegelapan, tidak ada kelemahan manusia bisa menghentikan Tuhan untuk menggenapi perjanjian Tuhan dan kita akan melihat hal itu. Jadi kita akan masuk ke dalam periode kegelapan dan itu disebut periode hakim-hakim. Itu adalah masa paling korup dalam sejarah umat pilihan Tuhan Israel. Karena orang-orang melakukan apa yang menurut dia benar. Dan itu adalah kegelapan rohani. Hakim-hakim 21 ayat 25. Dan ini mungkin adalah masa di mana semua orang bilang, saya bisa lihat apa yang benar. Dan orang-orang tidak sadar, tetapi karena kita bilang kita bisa melihat, maka kita ada di dalam masa kegelapan di mana kita tidak bisa melihat apapun. Tetapi alasannya dikatakan di Hakim-Hakim 21-25 dibilang di zaman itu tidak ada raja di Israel. Kenapa? Karena semua orang melakukan apa yang benar di mata dia sendiri. Dan terakhir saya udah sharing bahwa karena tidak ada raja, ini adalah masalah yang sangat serius. Ya kan? Alasannya kenapa umat Israel bisa masuk ke tanah perjanjian adalah karena perjanjian ini yang Tuhan telah buat ke Abraham. Dan seperti yang aku katakan di Kejadian pasal 15 yang disebut pasal pelita perjanjian, Tuhan akan membangun kerajaannya melalui keturunan Dia. Maka harus ada 3 hal. Harus ada orang, udah ada kan? Mereka masuk ke tanah perjanjian, itu adalah tanah Kanaan. Tetapi di saat dibilang tidak ada raja, di Hakim-Hakim 21 ayat 25, ini adalah masalah yang sangat besar. Tanpa adanya raja, tidak akan ada kerajaan. Maka kita udah belajar bahwa ini adalah periode yang dihapus dari silsilah Yesus. Dan Kejadian pasal 1 seperti cetak biru Tuhan, tetapi periode ini dihapus. Ini sangat parah. Sampai Tuhan tidak mau mengingat masa hakim-hakim itu. Tetapi ada seseorang yang menyambungkan gap yang besar ini, yang disebut periode kegelapan. Dan mereka adalah orang-orang yang di warna kuning ini. Sangat unik, di dalam silsilah Matius menamakan perempuan yang sangat memalukan.
orang-orang yang tidak bisa membayangkan bisa ada di dalam silsilah karena mereka perempuan. Tetapi silsilah Yesus Kristus ada 4 perempuan di periode pertama. Jadi, Matius pasal 1 ayat 5, kalau kita baca, itu seolah kayak tidak ada gap antara nama. Karena dikatakan seperti ini, Salmon memperanakan Boas melalui Rehab, itu kan nama perempuan. Dan ayat berikutnya dibilang Boas memperanakan Obed melalui Ruth. Jadi kalau kita lihat Matius pasal 1 ayat 5, kelihatannya seperti tidak ada gap antara Boas dan Obed. Seperti Boas itu adalah bapak dari Obed, tapi itu salah. Salmon memperanakan Boas. Seolah tidak ada gap antara Salmon dan Boas, tapi itu salah. Ini adalah masa hakim-hakim nih di sini. Jadi nggak tahu bagaimana, tapi Boas dan Rahab kayak bisa melompati gap kegelapan ini dan melanjuti silsilahnya. Jadi kita akan lihat bagaimana ini semua terjadi. Sekali lagi bisa dirangkumkan seperti ini. Dikatakan Salmon memperanakan Boas. Tetapi Salmon sebenarnya orang yang hidup di zaman taklukkan tanah Kanaan sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Tetapi kita bisa melihat Boas ini adalah orang yang hidup di masa akhir di zaman hakim-hakim. Maka di tengah-tengah ada 340 tahun gap ya antara Salmon dan Boas. Maka bagaimana Boas dan Ruth itu bisa melompati masa kegelapan ini dan menyambungkan jalan kedatangan Mesias. Artinya kita semua pun ada harapan. Jadi mari kita lihat ini karakteristik dari zaman Boas dan Ruth. Yang pertama, karena itu disebut masa kegelapan, ada penderitaan kelaparan. Kitab Ruth itu mulainya dengan kegelapan, sangat gelap. Kenapa? Karena sebelum kitab Ruth adalah kitab Hakim-Hakim. Dan kitab Hakim-Hakim mengakhiri dengan Hakim pasal 21 ayat 25. Tidak ada raja di Israel karena semua orang melakukan apa yang menurut mereka benar. Dan itu adalah ayat pertama di kitab Ruth seperti ini. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Jadi para hakim memerintah. Lalu pergilah terus ada kelaparan di tanah Israel. Jadi umat perjanjian Tuhan, kalau melakukan apa yang benar di mata dia sendiri, maka apa yang akan datang, itu adalah musim kelaparan. Kelaparan itu apa? Musim kelaparan. Musim kelaparan artinya tidak ada buah. Kita kerja seperti rajin di gereja pun, dalam pelayanan kita pun, tapi tidak ada buah dari iman kita, tidak ada rasa bersyukur, tidak ada sukacita, tidak ada damai, tidak ada buah. Ini beritahu kepada kita di saat umat perjanjian Tuhan percaya dengan perjanjian Tuhan, tapi kalau kita lakukan apa yang menurut kita sendiri benar, apa yang pasti datang itu adalah musim kelaparan. Dan Rut pasal 1 ayat 1 dibilang, lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nah, kalau kita dengar kata Bethlehem Yehuda itu, apa yang masuk di pikiran kita? Oh ya, ini benar, itu tempat di mana Tuhan Yesus dilahirkan kan? Jadi orang ini, orang Yehuda, dari 12 suku Israel, dia dari suku yang sangat spesial yang telah menerima perjanjian kedatangan Tuhan Mesias. Dan itu sudah diturunkan dari zaman dulu. Tapi meskipun mereka adalah ahli waris dari perjanjian itu, gara-gara musim kelaparan, dia meninggalkan tanah perjanjian. Ini hal yang aneh kan?
Dan yang membuat kita lebih kaget adalah nama orang ini. Orang ini namanya yang meninggalkan negara dia untuk pergi ke Moab. Moab ini kan adalah bangsa yang tidak bisa masuk jemaat Tuhan. Dan orang itu yang pergi itu nama dia Elimelek. Elimelek artinya Tuhan adalah rajaku. Jadi itu yang kehilangan di masa hakim-hakim. Allah adalah rajaku. Maka lihatlah saudara-saudara, di masa kegelapan akan sangat sulit. Godaan, tantangan akan sangat parah sampai umat perjanjian Tuhan pun ingin menyerah dan pergi aja. Kegelapan seperti itu. Maka sejarah beritahu kepada kita bahwa kita masuk ke dalam masa kelaparan. Artinya dalam kehidupan iman saya tidak ada buah, saya udah mau menyerah aja, saya udah gak tahan lagi. Tapi Tuhan kita itu bisa membuatnya semua berbalik. Apa yang kita tidak bisa lakukan, Tuhan bisa. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah menyerah. Keluarga yang seperti ini pun yang meninggalkan dia, Tuhan bisa membuat keluarga yang seperti itu kembali ke Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 7 memberitahu kepada kita ini, di saat kita mengalami kesusahan, Tuhan ingin kita bertahan. Karena itu adalah bukti satu-satunya bahwa Tuhan adalah Bapa kita dan Tuhan anggap kita anaknya. Maka Ibrani 12 ayat 7 dikatakan, jika kamu harus menanggung ganjaran Allah, memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anaknya tidak dihajar oleh ayahnya. Bahkan kesusahan di dalam hidup kita tuh baik, karena Tuhan yang memberinya. Maka di ayat 11 dikatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi ada buah damai kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran kata yang sangat sulit tapi juga gampang. Benar, kata ini dalam bahasa Ibrani sebenarnya digunakan untuk hubungan. Kayak dua objek, kalau dekat kita bilang benar. Seperti 90 derajat di matematika, itu kita sebut right angle kalau dalam bahasa Inggris, jadi benar. Jadi itu adalah jarak yang paling dekat antara dua objek. Jadi kalau hubungan kita yang benar, artinya hubungan kita tuh benar dengan siapa? Dengan Tuhan. Jadi itu sebabnya ada banyak latihan, ya kan, kita dilatih. Biar ada buah kebenaran yang memberikan damai. Jadi mari kita lihat apa yang terjadi. Keluarga ini meninggalkan Tuhan, mereka meninggalkan tanah perjanjian, mereka masuk ke tanah yang terkutuk dengan kehendak mereka sendiri. Yang datang adalah kesedihan yang tidak bisa dijelaskan. Jadi Naomi menghadapi kesedihan yang tidak ada manusia bisa tahan. Kematian satu dan kematian lagi. Seperti keluarga dia itu dibinasakan. Mereka masuk ke Moab dan hidup dia ada banyak kematian. Yang pertama, suami dia Elimelek yang namanya artinya Tuhan adalah rajaku, dia mati. 10 tahun kemudian, dia cuma tersisa 2 anak putra, tapi dua-duanya juga meninggal. Bisa bayangkan mental dia seperti apa? Mungkin dia ingin bunuh diri atau mungkin dia pikir dia adalah penyebab semua kematian di keluarganya. Dia adalah kutuk keluarga itu. Rut pasal 1 ayat 5 ada ekspresi ini, dibilang lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion setelah ayahnya meninggalkan, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya.
dia ke Moab dengan berpikir dia bisa dapat yang lebih baik, tapi semuanya hilang. Jadi Naomi hanya sendirian. Maka dia bilang, marah. Jadi setelah kematian, dua anak itu kan sudah nikah di Moab. Mereka menikah dengan perempuan kafir, orang-orang Moab. Jadi dia punya dua anak mantu orang kafir. Lalu dia dengar berita dari tanah perjanjian, oh, Tuhan memberkati Israel. Ada banyak makanan sekarang di sana. Jadi dia memutuskan untuk pulang. Apakah kita bisa pulang seperti itu? Kalau saya mungkin nggak bisa. Ego saya pasti akan malu. Tetapi benar-benar hanya dengan kasih karunia Tuhan, dia bilang, ya udah saya pulang. Saya bisa bayangkan rasa malu dia yang dia harus hadapi di saat dia harus balik kan. Jadi waktu Naomi kembali, orang-orang pasti, oh Naomi udah pulang. Dan dia bilang apa? Dia bilang, janganlah sebutkan aku Naomi. Di ayat 20 dia bilang, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi. Naomi kan artinya sukacita. Dia bilang, sebutkanlah aku marah, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Pernah gak mengalami masa-masa seperti itu? Hidup kita sangat pahit. Dan kita tanya Tuhan, kenapa? Kenapa hidup saya dibikin seperti gini pahit? Dan ini yang dijawab Ruth, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ini benar-benar kayak terputus dari Tuhan kan? Dan sekarang dia harus pisah dengan anak-anak mantu dia. Di ayat 9, dibilang, pergi aja, tinggalin aku. Itu yang Naomi katakan. Lalu mereka nangis setelah harus berpisah. Dan dia nangis, dan hidup dia sangat sedih kan. Jadi tragedi juga bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi meskipun itu semua, meskipun Naomi ngalami ini semua, lihat bagaimana Tuhan merubah semuanya. Dengan masa kesusahan dalam keluarga Naomi pun, Tuhan tidak lupa. Tuhan intervensi, kasih inspirasi, dan memberkati anak mantu yang namanya Ruth. Dia benar-benar orang luar kan. Kita pikir, wah Ruth hebat, saya ingin seperti dia. Iya memang benar dia hebat. Tetapi kita harus sadar bukan dia, tapi Tuhan yang ikut campur dalam hidupnya. Karena Tuhan itu setia. Jadi Ruth, meskipun saudaranya Ophar bilang, ya udah, saya akan pergi. Itu hal yang normal kan, kita juga nggak bisa salahkan dia. Tetapi Ruth, di ayat 14 dikatakan, menangis pula mereka dengan suara besar, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Dan di ayat 16, Ruth bilang, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situlah juga aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Dan ini benar-benar kasih karunia dari Tuhan. Ini adalah hadiah dari Tuhan. Dia bisa memiliki iman seperti ini. Rasul Paulus juga di Efesus pasal 3 ayat 7, dia bilang, dari Injil itu aku telah menjadi pelayanan menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya.
Jadi dengan cara yang sama, Ruth juga menerima kasih karunia Tuhan yang spesial. Dan itu hadiah terbesar. Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman datang dari pendengaran. Pendengaran firman Tuhan. Iya kan? Jadi setiap kali kita dengar firman Tuhan, kita pikir mungkin iman saya bagus, iman saya tidak bagus. Tetapi menurutku ini bukan hal yang kita bisa bahas. Kalau Tuhan bilang Tuhan mau kasih kita iman, ya kita dapat iman. Dan saya percaya kita semua adalah orang-orang yang telah menerima hadiah itu. Jadi di Rut pasal 2 ayat 1 mulainya beda. Kalau pasal 1 kan semua penderitaan, tapi pasal 2 karena Rut membuat pengakuan, maka ini terang baru. Di pasal 2 ayat 1 dikatakan Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek namanya Boas. Jadi pasal 2 mulai dengan orang yang kaya hebat ini yang namanya Boas. Jadi Rut pasal Boas itu namanya artinya cepat, kuat. Dan Rut pasal 2 ayat 1 dibilang dia adalah seorang yang kaya raya. Jadi dia adalah orang yang sangat-sangat kaya. Orang-orang yang dikenal semua orang dan orang yang berkuasa. Tetapi satu hal yang kita harus tahu tentang Boas adalah dia orang yang benar-benar kaya raya, tetapi dia juga orang yang sangat rendah hati dan penuh belas kasihan. Meskipun dia sebenarnya kan bos ya, tapi dia pergi ke tamannya untuk menyambut orang-orang yang berkebun di sana. Dia bahkan tidur bersama pekerja-pekerjanya di tanah pengirikan. Dan dia adalah orang yang sangat simple. Dia tidak pernah membanggakan kuasa dan otoritas dia. Dan dia adalah orang yang penuh belas kasihan. Ruth itu kan sebenarnya orang luar. Orang bisa lihat rendah dia, apalagi dia kan dari kaum Moab. Moab itu benar-benar dilihat rendah oleh orang Yahudi. Tetapi Boas tetap melindungi dia. Kita lihat bagaimana ya. Rut pasal 2 ayat 15. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintah kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Jadi dulu Tuhan itu selalu bilang kalau gandum yang jatuh di lantai itu, ya orang kan memungut sisanya. Tuhan bilang yang jatuh ke tanah itu jangan dipungut, biar orang yang nggak punya orang tua, orang miskin ya bisa makan itu. Dan Boas ingat perintah Tuhan, dia memastikan bahwa perempuan ini pun, perempuan kafir ini tidak dihina. Dia sangat baik kan si Boas ini. Dan juga di ayat 16 dia bilang bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia, katanya. Jadi ini orang yang benar-benar sempurna ya, yang kita mimpikan. Manusia sempurna. Dan dia juga adalah kinsman redeemer. Dia adalah penebus sanak saudara. Jadi dia memiliki kuasa untuk menebus, beli balik apa yang sebenarnya milik keluarga dia demi saudaranya. Jadi ini kalau dalam bahasa Ibrani adalah goel, penebus sanak saudara. Jadi datang dari kata gaal yang berarti menebus. Jadi misalkan saudaranya mati tanpa ada anak, kakaknya gitu ya. Dan jadi garis keturunannya berakhir. Nah, goel itu akan datang dan menikah dengan istri dari kakak yang meninggal itu untuk menurunkan keturunan, untuk memberi keturunan.
Jadi Goel itu adalah orang yang kaya, yang cepat. Goel di sini Boas ya. Jadi kalau kita datang ke titik ini, semua orang bilang, wow, saya iri sama Ruth. Di ruangan ini lebih banyak laki-laki. Jadi, tapi biasanya perempuan-perempuan kalau dengar itu, wah itu laki-laki yang sempurna, ya kan? Benar. Apa kalian tidak iri dengan Ruth? Dia orang kafir, orang luar, nggak sengaja datang, lalu dia cari tahu Boas itu adalah penebus anak saudara, terus dia menikah dengan Boas. Tapi firman hari ini, jangan beriri. Tahu gak, kalian semua ada laki-laki yang lebih hebat dari Boas yang menjadi penebus kita. Kalau Boas yang manusia itu cepat, kaya raya, orang yang baik, rendah hati, apalagi Tuhan kita kan, yang telah mengorbankan semuanya untuk kita, untuk turun ke Gaal, untuk menebus kita. Maka Yesus bilang, di Yohanes 5 ayat 39-40, seluruh kitab itu bersaksi tentang aku. Dan Boas itu kan namanya tertulis di silsilah Yesus. Jadi ingat, Boas kita adalah Tuhan Yesus. Yohanes pasal 5 ayat 39-40 dikatakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi ini sama dengan kita. Kita belajar Alkitab. Tapi apakah kita benar-benar bertemu dengan Goel kita? Apakah kita benar-benar mengenal dia? Penebus kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan dia bilang, dia bukan hanya penebus, tetapi dia juga adalah suami kita, sama seperti Ruth dan Boas. Yesaya 43 ayat 1-4 dikatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan nama, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan menghanyut. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberi Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi dia adalah penebus kita. Dan juga Yesaya 54 ayat 4-5 dikatakan, aku bukan hanya penebus, aku suamimu. Di ayat 5 dia bilang, sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Tuhan bilang, sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu, sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu, dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebus ialah yang Maha Kuasa, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Jadi kita ada penebus yang lebih hebat dari Boas. Yang keempat, Ruth. Berkat seperti apa yang Tuhan berikan kepada Ruth? Ruth ini, dia hebat untuk menempel, memegang erat. Ini yang Ruth lakukan. Jadi Naomi itu dia baru tahu, wah, Boas itu ternyata dia yang Goel. Dan sekarang Naomi kasih tahu anak mantunya, ntar malam Boas itu kan akan tidur. Kamu masuk ke dalam situ. Dan zaman itu kalau ketangkap di tempat pekerja laki-laki itu pasti mati. Karena hukum Taurat zaman dulu kan sangat ketat. Tapi Ruth ini dia nurut ke Naomi. Dan Naomi ini
ikut peraturan Tuhan kan, harus ada Goel. Jadi sekarang kamu bisa pergi ke Boaz, minta Boaz tuh jadi penebus kamu. Dan Ruth itu nurut, dia resikokan nyawa dia, dan ini yang dia katakan si Ruth. Boaz bangun kan tengah malam, kok ada perempuan berdiri di depan dia. Terus si Boaz bilang, kamu siapa? Ruth pasal 3 ayat 9. Dan Ruth jawab, aku Ruth, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Nah, kata sayap di sini, sebab engkaulah seorang kaum, ini Gaal yang kata Ibrani tadi. Jadi ada dua hal di sini yang sama. Kita bisa lihat dia itu berani dalam dua hal. Dia datang untuk ambil Goel dia. Sebenarnya kan dia bukan siapa-siapa, dia bahkan orang luar. Tapi dia ke Boaz dan dia bilang, kamu Goel aku, jadi kamu harus jadi sayapku, melindungi aku. Saya doa kita semua ada keberanian seperti ini. Tuhan kita berkali-kali bilang, aku Goel kamu. Jadi sekarang kita tahu, kita hanya perlu pergi ke dia bukan karena kita layak. Kita semua sebenarnya orang asing di dalam perjanjian Allah kan. Tapi kita harus bilang, Tuhan Yesus, kamu adalah Goel aku. Jadilah tempat perlindungan aku. Jadi dengan iman dia bisa pergi dan ambil dia punya Goel. Dan saya ingin kalian fokus kepada kata-kata ini yang dia bilang, kiranya sayapmu melindungi aku. Kata sayap ini adalah kanaf dalam bahasa Ibrani. Kanaf ini artinya sayap, seperti sayap yang dibuka untuk melindungi kan, tetapi juga mengandung arti sudut. Jadi kalau kita lihat di gambar ini adalah kalit seperti shawl untuk doa. Dan kalau kita lihat di sudut-sudutnya, kita bisa lihat ada seperti jumbai-jumbai. Kalau kita baca buku Sejarah Penebusan yang ke-7, kita bisa lihat jumbai-jumbainya seperti ini. Kalau kita lihat di 4 sudut di sini, itu ada jumbai-jumbai. Dan saya ingin fokus kepada jumbai-jumbai ini. Jumbai-jumbai ini disebut cicit dalam bahasa Ibrani. Tetapi dalam bahasa Ibrani kita harus tahu bahwa setiap kata itu ada angkanya. Jadi kayak ada arti dalamnya. Jadi kalau bilang cicit, kalau tulis dalam bahasa Ibrani itu sebenarnya artinya angka. Jadi kita hitung ini. Kalian ngantuk ya? Oke. Ini alfabet Ibrani. Kita lihat. Tulisan cheat itu menggunakan huruf-huruf ini. Shalf, Yod, dan Zadeh. Oke. Jadi kalau kita tulis cheat, tulisannya seperti ini. Chi, Sadeh, Yod, Taf. Ya kan? Dan maka Taf itu 400, Yod itu 10, Sadeh 90, terus 10 dan 90. Jadi kalau kita totalin semua kita dapat angka 600 untuk satu kata ini. Cheat. Tapi jumbai ini dibuatnya dengan tali-tali yang diikat sesuai dengan perintah Tuhan. Mari kita lihat ini. Bagaimana diikat. Diikut dengan 8 tali, terus mesti kayak diikat mati ya. 5 kali. Jadi kelihatannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sampul. Lalu ada berapa tali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 5 ditambah 8 berapa? 13. Jadi cicit kan itu 600. Dan ini 600 plus 13 jadi 613. 613
Ini sebenarnya adalah angka hukum Tuhan di dalam Alkitab. 613 pasal hukum Taurat. Ini sebabnya kenapa Tuhan suruh bikin kanaf dan cicit. Ini agar kita semua memiliki kuasa untuk menjaga diri atas godaan. Bilangan 15 ayat 39 sampai 40 ini sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, Tuhan bilang, maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya, cicit itu kan, kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukan dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Kita tuh kadang menjadi seperti lacur karena apa yang ada di sekeliling kita. Tapi bukan hanya apa yang di sekeliling kita, tapi benar-benar dengan hati dan mata kita sendiri. Jadi dibilang kamu tidak lagi menuruti hati dan matamu sendiri. Jadi ini yang bisa menjaga hati dan mata kita. Ini sebenarnya apa? Firman Tuhan. Tuhan bilang agar kamu mengingat bagaimana? Hanya melalui firman Tuhan kita bisa mengingat. Maka Ruth ke Boaz dan minta biar dia menjadi seperti sayap yang melindungi dia. Artinya disuruh kembangkan sayapnya kan. Artinya dia akan masuk ke dalam pengetahuan Israel, Tuhan Israel, dengan bersandar kepada Boaz. Bukan dengan kekuatan dia, tapi dia benar-benar ingin percaya kepada Boaz dan ada di bawah naungan sayap Boaz untuk menggenapi kehendak Tuhan. Ini benar-benar kebalikannya dari kata yang sama. Ini benar-benar kebalikan dari kejatuhan pertama. Dulu kan kejatuhan itu terjadi karena perempuan itu mengikuti mata dia, ingat kan? Jadi kalau kita balik ke Kejadian pasal 3 ayat 5, Tuhan tahu di hari kamu makannya mata kamu akan terbuka. Dan kamu akan seperti Tuhan, kamu tahu baik dan jahat. Itu kan godaan. Si ular kasih godaan ini dan perempuan itu jatuh gara-gara itu. Karena dia melihat dengan mata dia. Jadi di Kejadian pasal 3 ayat 6 dikatakan perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil buahnya dan dimakannya. Jadi dia mengikuti apa? Mata dan hati dia kan. Jadi dia ambil buahnya dan memberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Ini kejatuhan pertama. Jadi si Hawa ini tidak mengikuti kekuatannya. Si Ruth dia tidak bergantung kekuatan dia. Dia bilang, Boaz, engkau orang Israel sejati, bantu saya. Saya ingin sembunyi di bawah sayapmu, maka nutupilah saya. Maka saudara-saudara, tidak ada manusia yang bisa menggenapi 613 hukum Taurat Tuhan, tidak ada. Hanya satu yang bisa. Boaz kita yang asli, Boaz rohani kita yang bisa menggenapi semuanya agar kita bisa benar-benar bersandar kepada dia, hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa yang Ruth lakukan adalah dia terbalikan apa yang itu perempuan lakukan. Apa yang Ruth lakukan, dia benar-benar terbalikan kegelapan di zaman hakim-hakim. Karena semua orang melakukan apa yang menurut dia benar. Tapi dia bilang, tidak lagi. Saya tidak mau ikut mata saya. Saya ingin ada di bawah sayapmu. Di bawah sayap orang yang menggenapi firman Tuhan. Maka di Israel dalam sejarahnya, ini yang terjadi di saat pernikahan. Maka di saat dia kan bilang, buka sayapmu untuk saya kan. Ini seharusnya pengakuan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau seorang laki-laki menutupi perempuan dengan misalkan selimut,
itu menyimbolkan apa? Berarti laki-laki dan perempuan itu memakai jubah yang sama. Jadi perempuan itu di bawah sayapnya berarti kayak ditutup sama-sama. Dan sekarang mereka melihat dunia bersama-sama, menghadapi dunia sama-sama. Maka kita harus minta dari Tuhan Yesus. Tuhan itu, kita harus menghadapi dunia itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus di bawah tutupan yang sama. Pernikahan tuh seperti itu di dalam budaya orang Yahudi untuk melebarkan sayapnya. Jadi Ruth itu ingin ada di bawah sayap Boaz dan ingin maju dalam sayap kasih Boaz untuk bisa menjaga firman Tuhan. Goel kita, Tuhan Yesus, Yesus sendiri adalah penggenap dari hukum Taurat. Kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan sendiri. Kita sangat berusaha. Kita pikir kita bisa. Tapi kita harus mengosongkan diri kita. Hanya Tuhan yang bisa. Hanya melalui roh Tuhan. Maka kita harus berlindung di bawah sayap Tuhan kita. Matius pasal 5 ayat 17, Yesus bilang, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Galatia pasal 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, "Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib." Jadi tidak ada manusia yang bisa benar-benar pegang hukum Taurat, menjalaninya. Galatia pasal 4 ayat 5 dikatakan Kristus itu adalah kegenapan hukum Taurat. Maka kalau kita ada di bawah Roma 10 ayat 4 tadi, Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 20 kita baca sama-sama. Galatia 2 19 sampai 20. Siap? Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Maka kesimpulan, seperti Ruth itu diasingkan dari kemungkinan menjadi bagian dari umat pilihan karena tidak berhak, tidak berkuasa, atau bahkan tidak diakui kan juga. Namun ketika mereka menikah, semua kemuliaan, kekayaan, dan kebahagiaan Boaz jadi milik Ruth. Jadi caranya sama, kalau nggak lebih hebat lagi. Kita juga telah menerima secara cuma-cuma segala kekayaan, kemuliaan, dan kebahagiaan Yesus Kristus yang Maha Kuasa dengan berada di bawah sayapnya dan menjadi mempelainya. Amin. Itu di Wahyu 19. Berapa kali Tuhan kasih tahu kepada kita ini kan? Kamu adalah pengantinku. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar di dunia. Dan menurut saya, yang paling tragis, paling sedih, adalah kita kalau udah terima ini semua, lalu kita bilang, kita seolah kayak belum terima. Tapi Tuhan udah kasih kita iman. Iman gitu kita harus kembangkan dengan makan sama-sama, belajar firman sama-sama. Mari kita bertumbuh rasa bahagia ini, kita lipat gandakan. Jadi Rut pasal 2 ayat 12, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, katanya. Dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Jadi ini Boaz bicara kepada Rut. Amin. Mazmur 36 ayat 8. 91 ayat 4. Dengan kepaknya
Ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Dan juga Mazmur 36 ayat 7 dikatakan, betapa luar biasanya kasih sayang Tuhan kan, dan anak Tuhan semua berkumpul di bawah sayap Tuhan. Maka era kegelapan di zaman hakim-hakim berakhir di sini. Di saat Ruth memberanikan diri untuk mendekati Boaz dan bilang, kamu adalah goel aku, sembunyikan aku di bawah sayapmu. Dan itu mengakhiri kegelapan, itu masa hakim-hakim. Maka kitab Ruth berakhir dengan silsilah yang menjambungkan dari Salmon hampir 400 tahun yang lalu, dan lalu kayak jalan tol nyambung sampai ke Raja Daud. Jadi kitab Rut berakhir seperti ini kalau kita baca Rut pasal 4 ayat 16 sampai 22. Ingat waktu mereka di Moab bertahun-tahun nggak ada bayi, tapi sekarang tiba-tiba ada bayi setelah Rut ketemu Boaz. Dan dikatakan, dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah dilahir anak laki-laki, lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Inilah keturunan Peres. Nah, di sini mulai silsilah. Kalau kita lihat silsilah dalam Alkitab, itu adalah Tuhan yang sedang mengatakan, lihat, ini tempat spesial. Saya sedang membuka kepada kamu buku aku, cerita aku. Semua dalam kode-kode rahasia seperti ini. Ini sama dengan silsilah Matius. Jadi ayat 18, inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boaz. Boaz memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud. Jadi Salmon itu masa melakukan Kanaan kan, dan Boaz, Obed, Isai, Daud. Jadi kita bisa lihat kesetiaan Tuhan menutup gap itu di zaman hakim-hakim. Kesetiaan Tuhan kepada perjanjian dia sendiri menyambungkan dari Salmon ke Boaz dan membuat jalan baru untuk Tuhan Yesus Kristus. Ini semua tercatat untuk beritahu kepada kita bahwa kamu adalah anak-anak yang istimewa, yang terpilih. Kamu telah menerima Tuhan Yesus, dan melalui keturunannya, melalui firman Tuhan, kamu memiliki iman untuk ketemu Yesus. Kalau benih itu adalah firman Tuhan dalam Alkitab, jadi benih itu ada di dalam diri kita. Jadi Tuhan bilang, ayo mari kita jalan. Kamu di bawah sayapku. Dan melalui kamu dan sekarang ada di dalam kebenaran, melalui kamu, aku akan melakukan pekerjaan yang baik yang aku telah mulai. Maka mari kita selalu ke Tuhan Yesus. Kalau ada gelap, tembok kegelapan, kita harus berlindung di bawah sayap Tuhan Yesus Kristus. Dan dia akan selamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih. Ribuan tahun sejarah manusia penuh kegelapan yang menantang Engkau berulang kali. Engkau telah menunjukkan setiap kali kebaikan-Mu, kasih setiamu, belas kasihan-Mu. Kami sangat mengucap syukur. Allah Bapa, kami telah belajar melalui Rut bahwa dia memberanikan diri untuk mendekati Boaz, dan dengan iman dia bilang, engkau adalah goelku, sembunyikan aku di dalam sayapmu. Maka Tuhan, tolong berikan iman yang sama, keberanian yang sama, agar hari ini kami bisa mendekati Engkau ke takhta kasih karunia dan bicara kepada Yesus, Engkau adalah penebusku, maka sembunyikan aku di bawah sayapmu, agar kami bisa sembunyi di bawah manusia dan Tuhan yang sempurna, bukan dengan kekuatan kami. Kami bisa mengikuti firman-Mu atau perjanjian-Mu, tetapi melalui perjanjian-Mu, Roh-Mu, kami bisa. Maka kami mengucap syukur kepada Engkau. Tolong berkati setiap orang yang
hadir semua hamba-hamba Tuhan dari setiap negara agar perjanjian yang Engkau telah berikan itu bisa digenapi melalui semua orang di sini. Di dalam negara dan kerajaan mereka sendiri, bantu mereka membangun kerajaan-Mu agar Engkau punya kemuliaan bisa dinyatakan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami doa, amin. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan.